Sebelum mengetahui perkembangan media massa, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu media massa. Media massa adalah lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan segala informasi melalui berbagai media dan saluran yang ada. Gutenberglah orang yang pertama kali menciptakan mesin cetak yang berhasil membuat perkembangan media massa lebih cepat. Pada masa Belanda di Jakarta pada tahun 1828, diterbitkan surat kabar dengan nama Javasche Courant, yang mana surat kabar tersebut berisi berita-berita resmi dari pemerintahan, kabar lelang, serta kutipan berita harian di Eropa. Lalu, di tahun 1835, di Surabaya diterbitkan pula surat kabar dengan nama Surabaya Advertentieblad, yaitu surat kabar tersebut diganti oleh Surabaya News and Advertentieblad. Kota selanjutnya adalah Semarang. Di Semarang diterbitkan surat kabar dengan nama Semarangsche Advertentieblad dan Semarangsche Courant. Kota selanjutnya adalah Padang. Di Padang diterbitkan surat kabar dengan nama Sumatra Courant, lalu juga Padang Handelsblad, lalu Bentara Melayu. Kemudian di tahun 1885, seluruh daerah yang diduduki oleh Belanda itu memiliki 16 surat kabar berbahasa Belanda, lalu 12 surat kabar berbahasa Melayu, yang mana salah satunya merupakan surat pemberitaan baru di Surabaya. Pada masa Jepang, ketika Jepang datang ke Indonesia, kantor berita Antara diambil alih oleh Jepang dan diteruskan oleh kantor berita Yashima. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Dan pada masa revolusi, media massa merupakan alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, kondisi pers RI menjadi semakin kuat dengan ditandai hadirnya Koran Suara, Berita Indonesia, Indonesia News Bulletin, Merdeka, Warta Indonesia, dan lain-lain. Media massa juga merupakan alat propaganda politik pada masa demokrasi liberal. Nah, ternyata saat menjelang pemilu 1971, berita yang bersifat sinisme dan juga tidak membangun memenuhi berita surat kabar pada masa itu. Walaupun perkembangan melaju dengan pesat, tapi tidak berarti bagi kebebasan pers pada masa itu. Namun, Presiden Habibie berhasil mewujudkan kebebasan pers pada masa itu. Walaupun kebebasan pers juga merugikan posisinya sebagai presiden. Lalu, muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tentunya. Dengan adanya undang-undang pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik pejabat, baik sipil maupun militer. Dengan undang-undang pers tersebut, diharapkan media massa di Indonesia menjadi salah satu di antara pilar demokrasi. Namun setelah kurang lebih 5 tahun bukan terjadi pers yang sehat, tetapi anarki di bidang media massa. Indonesia belum mampu menjadi pilar demokrasi dan mendukung reformasi, malah menjadi salah satu penyebab dari berbagai macam keresahan sosial. Karena itu muncullah beberapa pendapat dari anggota DPR yang mengusulkan untuk merombak isi undang-undang pers tersebut dengan perlunya memasukkan kembali prinsip perizinan dan mekanisme pengawasan penerbitan pers. Maka dari itu, bukan hanya pemerintah yang menyongsong keteraturan pers, tetapi lembaga yang dibentuk oleh pers itu sendiri agar kebebasannya bermanfaat bagi masyarakat banyak.